Memang dulu sewaktu masih jadi santri di Pancol, Allah berkata lain. Saya pribadi paling penentang tentang pariwisata ini. Pokoknya tanda kutip sudah Sudah ya. penafsiran saya dengan pariwisata. Negatif semua lah begitu. Ya kurang lebih begitulah. Allah berkehendak lain, langsung ditakdirkan sekali-kali masuk memang di dunia pendidikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara podcast NWD Online pada pagi hari ini. Biasanya seorang mutakharirin ma'had, dalam hal ini Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidi Hasyafiyah NWDI Pancor, ketika dia pulang ke kampung halamannya, maka aktivitas pendidikannya tidak jauh-jauh dari pendidikan keagamaan, seperti membangun madrasah, pondok pesantren, TPQ atau lembaga-lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Namun hal berbeda justru dijalani oleh mutakharirin ma'had yang satu ini. Alih-alih membangun sekolah keagamaan, ia justru membangun sebuah sekolah pariwisata. Sekolah yang sesungguhnya sangat jauh berbeda dengan background keilmuan yang ia dapatkan di ma'had dulu. Bagaimana ceritanya? Kita akan langsung berbicara dan berbincang dengan pelakunya. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam. Khairul Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala, Ya. kasih hadir di acara kami Pak. Sama-sama. Tadi itu pembukaan saya Pak Kepala. Siap. Kata pengantar saya, Pak Kepala ini mutakharirin ma'had, Ya. plus lagi alumni Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah, ya Pancor. Mutakharirin ma'had, kemudian lulusan Fakultas Dakwah. Tapi pulang-pulang membangun sekolah pariwisata Pak Kepala, Iya. yang sangat jauh berbeda dengan background keilmuan waktu di ma'had dan di dakwah dulu. Ya. Bagaimana ceritanya nih Pak Kepala? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syura faz wa ayatna fil alam bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amirna tatal watan din al islamiyat ala madhhab ahli sunnah wal jamaah din bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baik, pertama-tama kami dari atas nama pribadi dan SMK Pariwisata NWDI Aibual mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman media NWD Online yang alhamdulillah NWD Online continue membantu kami dalam satu gerakan perjuangan. Sudah lama ini Ustaz Hasan. Ya. Sejak berdirinya SMK 2017 dulu NWD Online sudah hadir. Alhamdulillah. Sudah hadir. Selalu mengawal. Alhamdulillah. Nah, tadi ditanyakan memang lazimnya mutakharirin ma'had pulangnya membangun madrasah sesuai perintah guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Gini, sedikit kami bercerita, bukan sekali lagi bukan untuk ujub, tetapi mudah-mudahan sedikit bisa menginspirasi. Ya. Kami mulai runut lebih jelas. SMK ini Ustaz Hasan berdiri tahun 10 Mei 2017. 2017 alhamdulillah berdiri, yang di mana berdirinya yang melatar belakangi kami adalah kan salah satu desa wisata di Lombok Tengah ini adalah Desa Aibual. 4 tahun kami merintis dari 2014 di SK-kan Bupati sebagai Ketua Desa Wisata, Ketua Pokdarwis Aibual. Nah, perjalanannya dalam mengelola desa wisata itu sedikit ada hambatan. Hambatan di sini adalah banyak. Nah, maka kami dari yayasan dan lembaga mengambil solusi terakhir untuk mendirikan wadah pendidikan khusus di bidang pariwisata. Karena kami beranggapan, insya Allah kalau SDM-nya sudah maju, maka gampang kita menata. Kemudian
yang melatar belakangi kami juga mendirikan SMK Pariwisata ini adalah termotivasi dari pimpinan kita di Nusa Tenggara Barat ini dan di pemerintahan nasional. Sudah semua sepakat tentang pariwisata. Pariwisata adalah salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Lebih-lebih di Nusa Tenggara Barat. Jujur kami di sini terinspirasi sama guru kita, rektor kita adalah TGB. Semasa waktunya di gubernur ya. Iya, saya berpikir TGB ini adalah sosok ulama muda, ahli tafsir. Tapi beliau memberikan pencerahan kepada kita putra-putri generasi di NTB ini. Wabil khusus lagi kader-kader beliau adalah saya menangkap sederhananya adalah saya saja yang yang ahli tafsir masuk dalam dunia pariwisata ini. Apalagi kita. Memang saat dulu sewaktu masih jadi santri di Pancor, Allah berkata lain. Saya pribadi paling penentang tentang pariwisata ini. Pokoknya tanda kutip sudah penafsiran saya dengan pariwisata. Negatif semua lah begitu. Ya kurang lebih begitulah. Allah berkehendak lain, langsung ditakdirkan sekali-kali masuk memang di dunia pendidikannya. Pertama, karena memang keterbatasan SDM masyarakat di desa Aibuah tentang pariwisata. Kedua, kalau kita lebih luas lagi baik di skala kabupaten, provinsi, kita ini kan sedang trendingnya adalah alhamdulillah 10 tahun berjalan lebih, bahkan mau masuk 15 tahun berjalan, pariwisata di Nusa Tenggara Barat ini luar biasa. Sehingga kita kenalkan ada halal tourism dan sebagainya. Dan ada faktor pendukung di Nusa Tenggara Barat, di mana Lombok, NTB ini sudah ditetapkan oleh kementerian, oleh pemerintah pusat kawasan super prioritas nasional dalam bidang pembangunan pariwisatanya, ada KIK, Mandalika dan sebagainya. Nah, saya berpikir di sini, apa iya fasilitas semegah itu percuma ada itu tapi kalau tidak siap SDM? Ya kira-kira begitulah yang latar belakang. Berarti ide ini muncul begitu TGB jadi gubernur dan beliau sangat agresif memajukan pariwisata. Salah satunya itu artinya kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat maka sudah selazimnya mendukung program-program pemerintah kita yang positif, yang bagus ini, karena suka tidak suka, mau tidak mau bahwa dunia pariwisata ini sudah merambah. Nah, lalu sekarang ini tugas kita adalah sudah siapkah kita masuk dalam dunia tersebut. Maka yang terpenting kami melihat kondisi generasi muda hari ini, masa menjadi seorang penonton di rumahnya sendiri. Paling tidak sebagai pelaku lah dalam dunia pariwisata, baik skala desa, skala kabupaten, paling tidak ada andil untuk membangun Nusa Tenggara Barat daerah, gitu ya. Selanjutnya kami di sini kami ingin berbagi kisah inspiratif kami di sini. 2017 itu kami numpang ruko, Pak Asa. Awalnya kami numpang ruko 1,5 tahun untuk lokasi anak-anak belanja. Anda jauh dari sini sekitar 300 meter, ada toko bangunan besar di sana, udah rezeki. Kami dikasih minjam ruko, alhamdulillah. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, tantangan, rintangan, bersama anak-anak, alhamdulillah kami minjam ruko. Di sana kami belajar 1 tahun lebih. Kemudian di tahun 2018 pasca gempa, ada rezeki dari kawan-kawan SMK Nusantara untuk pembelian terpal waktu itu, karena kita pasca gempa. Oh iya, pasca gempa. Tetapi bukan kami beli terpal, kami beli spandek, asbes. Kami bangunlah 2018 itu bangunan perdananya ruang belajar, ruang bambu, bangunan bambu. Setelah terbangun itu, ya yang namanya pandangan orang kan wajar saja. Wajar saja orang berasumsi kandang itik dan sebagainya, dan memang mirip itu. Tapi tidak apa-apa. Baik, perjalanannya sangat alhamdulillah mulus, lancar. Kemudian pada tanggal 10 Mei kan berdiri SMK ini. Ya, 10 Mei 2017. Kemudian tanggal 3 Juni itu kami terima, 2017 kami menerima izin PPDB-nya. Izin PPDB, izin penerimaan siswa baru resmi kami. Kemudian berlanjut tanggal 8 Maret 2018 pemerintah provinsi melalui Dikbud NTB kami menerima surat izin operasional. Alhamdulillah kami terima. Ini Juni ya? Itu kami terima 8 Maret 2018.
setahun setelah setahun setelah didirikan. Iya, bulan Mei Kurang kan. lebih lah. Ya. Kemudian berlangsung, ini kami terima, maka semakin semangat lagi kami bersama kawan-kawan di sini, bersama yayasan, karena sudah legalitas formal kita jelas, izin operasionalnya jelas di sini. Nah, berlangsung kemudian pada 12 Desember 2019. Tadi kan 2018 izin operasional. Benar. 2019 Desember itu berlangsung penilaian akreditasi nasional. Kami diikutkan. Waktu itu alhamdulillah Badan Akreditasi Nasional mengeluarkan hasil akreditasi itu, sertifikat akreditasi B nih. Semakin mantap lagi nih, semakin semangat juang teman-teman di sini, meskipun tertatih-tatih, izin sudah ada, sertifikat izin akreditasi sudah B. Meskipun ini jauh dari permintaan kami. Ya kami dikasih C saja waktu itu kan wajar. Bersyukur karena masih baru lah. Karena kami seperti tadi Dengan keterbatasan RKP-nya saja 1, tapi itu bangunan bambu. Full AC lagi. Full AC artinya kan terbuka semua, udara seger. Nah, alhamdulillah itulah perjalanannya. Kemudian terus berproses, Saudara Hasan. SMK Pariwisata ini terus setahap demi setahap, step by step, dan terus kami support teman-teman ini, terus kita berjuang kawal perjuangan ini. Alhamdulillah tidak sampai di situ, masyarakat, salah seorang masyarakat kami di sini, pengurus yayasan menghibahkan tanahnya ini. 17 area setengah dihibahkan langsung. Nah, maka di sini mulai kita dirikan tempat kita duduk ini. Bertambah sudah 1 lokal. Kemudian alhamdulillah terus berjalan. Perjuangan itu pada 2018 sambil kami proses, berproses, ada kompetisi, kami ikutkan anak, sambil memperkenalkan diri lah seperti itu. Seperti itulah kira-kira anak. Pak Kepala, pariwisata ini kan di dalam pikiran sebagian masyarakat identik dengan turis-turis, Iya. berpakaian terbuka, Iya. dan sering disebut sebagai salah satu penyebab rusaknya moral para pemuda. Baik. Nah, apa tanggapan tentang hal ini? Tanggapan saya pertama, memang kalau sesuatu yang belum kita masuk secara dalam, memang suuzon kita tinggi. Pariwisata itu kan sederhananya adalah sebuah aktivitas, kegiatan seseorang, perpindahan lah, katakan saja. Ustadz Hasan sekarang dari rumahnya pergi ke tempat objek wisata dengan tujuan happy, liburan bersama keluarga, bukan tujuan untuk yang lain. Jadi tanggapan kami adalah pariwisata ini adalah bukan itu. Artinya memang masih banyak masyarakat yang mengartikan pariwisata itu tuh bule you can see, tempat-tempat yang mohon maaf yang nggak senonoh lah. Bukan itu. Pariwisata ini semua sudah secara tidak langsung semua masyarakat sudah berwisata, masuk dalam dunia wisata ini. Contohnya masyarakat di bawah, di pelosok sana, begitu selesai anaknya saja penamatan sekolah, dia yang paling duluan pergi wisata lah. Wisata itu banyak kan? Pergi ke pantai, jelas wisata bahari, ziarah makam bersejarah. Kalau di sini religi, kita di Nusa Tenggara Barat ini bertambah lagi, tempat kita adalah ada pusat peradaban Islam yang dicanangkan oleh pemerintah kita, ada Islamic Center. Itu kan sudah kegiatan wisata. Tanpa bule masuk, kalau boleh saya jujur, tanpa bule masuk, kalau kami di SMK ini jangan soalim lah. Tanpa bule masuk, mohon maaf, moralitas itu sudah ada yang sebagian rusak, Pak. Teknologi, iya. Contoh kecil, iya, bule memang sudah begitu stylenya, rambutnya pirang. Bule ndak masuk, tapi sekarang ini kebanyakan sudah banyak yang cat rambut dan sebagainya. Lalu siapa yang salah? Bukan bulenya yang salah, tapi kita yang harus memperbaiki diri. Lebih viral daripada bule, makanya. Iya, makanan seperti ini kan, Sadasan. Kita minum teh, ini jelas ini yang halal, yang bersih, yang higienis sudah ada. Ngapain cari yang lain?
Ngapain itulah, tanpa pariwisata saja yang namanya halal haram itu sudah masuk, sudah dikerjakan oleh seseorang. Tergantung kita bagaimana pondasi keagamaan, adat istiadat budaya. Di pariwisata ini yang penting adalah tampilkan jati diri yang sesungguhnya, jangan ikut-ikutan. Apa sih karakteristik masyarakat Sasak Lombok ini? Itu yang harus kita jual. Tujuannya kan para wisatawan ingin melihat itu. Kalau disuguhkan budaya orang lain kan kurang tertarik. Ya. Nah, jadi pariwisata itu bukan sesungguhnya. Satu lagi saya tambahkan di sini, dalam konsep pariwisata itu ada namanya Sabta Pesona. Sabta Pesona itu rukun wajib di dalam dunia pariwisata. Sabta Pesona itu pertama harus aman. Jadi lokasi objek wisata itu harus kita berikan keamanan, kenyamanan kepada tamu. Itu sudah tercantum, sudah dijelaskan dalam ajaran Islam. Tidak boleh kita saling ganggu. Jelas dalil kita antara sesama maupun non beda agama, misalkan maaf, tidak boleh saling ganggu. Harus memberikan rasa aman, nyaman kepada tamu. Aman, harus tertib, harus bersih, sejuk. Lokasi itu harus bersih. Jadi bagaimana tamu ini nyaman datang ke rumah kita, ya kita sambutlah sebagai tuan rumah kita. Seperti itulah kira-kira. Jadi kalau tanggapan pribadi saya positif kok. Tergantung kita bagaimana memanagenya pariwisata ini. Mau kita jual paket zikiran saja bisa itu. Suguhkan makanan khas Sasak Lombok sebagai kuliner kita, mantap itu. Jadi bukan Justru di sana ada peluang, Pak Kepala, ada peluang untuk dakwah, misalnya kan menampilkan bagaimana watak kita yang sebenarnya harus halus lembut begitu, Pak Kepala ya. Iya. Terus ada peluang misalnya untuk mempromosikan adat kita, akhlak kita kepada tamu luar begitu ya, Pak Kepala ya. Betul. Dan kami sudah coba itu di SMK ini dulu sebelum COVID melanda kan ini kan bencana alam COVID. Jadi wisatawan sepi ke Indonesia ini, bakal karena masalah Lombok. Sebelum COVID itu 1 bulan itu para bule masuk di sini 4 kali loh, 4 kali dalam 1 bulan. Kan teman-teman travel agent ini datang membawa tamu. Sebagaimanapun minimnya pakaian, seminim apapun dia pakaian, cukup sampai di gerbang sana. Anak-anak sudah menyiapkan sarung, anak-anak sudah menyiapkan jilbab, bule diganti pakaiannya di gerbang sana, di gerbang SMK. Setelah diganti, baru bule disambut, diajak masuk kelas. Ternyata responnya sangat positif. Sangat positif. Penyambutannya ramah tamah, sudah kami diperkenalkan budaya, karakteristik khas Sasak Lombok dan budaya lokal di Nusa Tenggara Barat ini dia ya saya cari. Itu kata. Ketika awal dulu menyampaikan ide untuk membangun sekolah pariwisata, ada enggak penolakan dari masyarakat? Loh, kenapa pariwisata? Kenapa enggak keagamaan begitu? Pertanyaan ini sangat menarik. Kita penolakan atau belum memahami penolakan, kemudian tanda tanya sangat besar, sangat besar. Kenapa ini semua backgroundnya agamis semua pengelolanya, tapi mengembangkan SMK pariwisata? Sangat beragam itu penolakan, tetapi pelan-pelan kami jelaskan. Makanya kami di sini Ustaz Hasan, ini SMK pariwisata berbasis pesantren. Nggak boleh anak-anak ini di SMK pariwisata NWDI Bali ini berpakaian senonoh, nggak bisa. Kami kader cetak dia, alanya santri. Pagi hari mereka datang ke sini, jam 7 itu sudah mulai diniyah di sini sampai jam 8. Diniyah dulu, baru masuk kelas, sholat duha, kemudian nanti sholat berjamaah. Jadi kalau Ustaz Hasan sudah sering melihat di sini, tertutup dia anak pariwisata di sini. Nah begitu prakrin baru mereka adaptasi. Anak-anak sudah beradaptasi. Nggak lagi pakai kopiah kalau di hotel. Artinya itu hospitality hotel. Menyelesaikan diri. Kami solusinya adalah selalu sosialisasi kepada masyarakat, wali murid tentang penolakan ini, bahwa ini loh pariwisata tersebut. Ini dia pariwisata sesungguhnya. Bukan seperti apa yang menjadi bayangan orang gitu. Penolakan itu beragam, macam-macam lah. Tetapi bukan namanya perjuangan kalau tidak ada tangan. Ya seperti itu. Tapi alhamdulillah saya melihat 6 tahun perjalanan SMK kita sudah penamatan 4 kali. Sekarang masuk tahun ke-6.
Alhamdulillah animo masyarakat di SMK Pariwisata NWDI Ewal ini sudah mulai kelihatan. Dukungan dan sebagainya, anak-anak kita sudah mulai rame, alhamdulillah. Sekarang ini total keseluruhan santri kita, siswa kita tidak banyak seperti teman-teman lain. Hanya kami di sini 78 orang semuanya. Dari kelas 1 sampai Iya, cuman hari ini hari libur, hari Minggu. Yang kelas 11 sedang prakrin di hotel. praktek sekarang ya. Iya, prakrin di dunia industrinya. Pak Kepala, yang menarik dari SMK Pariwisata Anda ini Pak Kepala, Iya, namanya SMK Pariwisata Pak Kepala. iya. Tapi saya lihat beberapa tahun lalu ada alumninya yang ke Mesir Pak Kepala. Bagaimana ceritanya nih Pak Kepala? Oh iya. SMK Pariwisata tapi alumninya justru ke Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah di sini itu yang ke Mesir itu adalah yang angkatan pertama. Yang angkatan pertama yang ikut perjuangan dari nol. Mereka guyon anak kita ini, tapi guyonnya yang positif. Mereka menggelari adalah siswa-siswi Laskar Pelangi dulunya. Mengamalkan diri dulu. Alhamdulillah anak kita ini punya prestasi khusus. Dia seorang hafizah 30 juz. Dan sekarang ini sudah Apa namanya? Azmi Alpiani. Dulu sempat menjuarai juara satu cabang tahfiz 20 juz tingkat putri di Kabupaten Lombok Timur. MTQ itu ya? Iya, pada tahun 2019 juara satu. Dia juara satu, alhamdulillah, karena banyak prestasi penghargaan seperti ini dan nilainya bagus. Kami ikutkan seleksi program Kemenak, maka dia lulus, alhamdulillah keterima. Dan sekarang informasi terbaru saya terima dari dia adalah selama 5 tahun di sana Hasan dia dapat beasiswa Di Al-Azhar. di Al-Azhar Mesir karena sudah melewati beberapa tahapan seleksi. Nah, inilah tujuannya juga di pemerintah kita di Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak saja melatih anak-anak ini dalam bidang skill hospitality-nya, tapi nilai-nilai karakter itu harus ditanamkan. Bagaimana SMK di NTB ini yang jargonnya selaras dengan visi misi pemerintah provinsi kita NTB Gemilang. Jadi kami di SMK itu Satasan SMK Gemilang Karya. Ada 11 strategi Dikbud NTB, 11 strategi Gemilang Karya untuk mendukung percepatan Pemprov dalam rangka visi misi NTB Gemilang. Dan prestasi anak-anak NTB ini, anak-anak SMK NTB ini luar biasa, hebat-hebat semua. Alhamdulillah, kami setiap tahun itu Satasan selalu dikasih reward oleh Dikbud. Reward ini sebagai apresiasi yang sudah melalui tahapan penilaian yang sangat-sangat objektif, baik dari segi mutu, kualitas, kondisi sekolah dan sebagainya, dan bagaimana sebaran alumninya, bagaimana pergerakan di bawah, kerjasama dengan dunia industri, dunia akademisi kampus. Kebetulan SMK kita ini kan menggandeng beberapa kampus nih. Ya, karena kami sadar betul bahwa kami masih kekurangan SDM pariwisata, maka kami harus minta bantu sama kampus. Kampus mana saja Pak Kepala itu? Kampus yang kami sudah MOU itu Universitas Hamdan Wadi, kemudian Poltek Par Lombok, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, kemudian WIN Mataram, Prodi Pariwisata Syariahnya, dan ada di Lombok Tengah juga ini adalah IVNG dan sebagainya. Dan insya Allah masih banyak lagi kampus yang kami akan ajak nimbrung kerjasama. Yang terakhir kemarin UNRAM. Ya. UNRAM. Dan alhamdulillah semuanya punya kontribusi. Maka dengan kontribusi masyarakat, kontribusi media yang membantu menyiarkan, termasuk NWD online, ada Radar Mandalika, kemudian mitra kerja Dudi, dunia industrinya, mitra kerja sama sesama pegiat pariwisata kampus, maka 2022 itu kita dipanggil mendapatkan penghargaan SMK Swasta Gemilang Karya kategori teraktif ya. Yang ini dia. Iya. Yang ini dia.
Ini penghargaan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dikbud Provinsi. Ini bisa kita pajang di sini Ustadz Hasan tidak sembarangan, artinya butuh perjuangan keras. Alhamdulillah, tapi kami bahwa apa adanya, kami melaporkan kondisi SMK kita, kami tidak malu kok. Kami berkegiatan, kategori teraktif, karena memang di sini dipantau terus kami pergerakan SMK ini di Nusa Tenggara Barat bahwa menggandeng beberapa pihak untuk berkegiatan nimbrung di sini dalam rangka edukasi anak-anak kita. Alhamdulillah tanpa saya duga juga di 2023 di Hariknas kemarin juga penghargaan. Alhamdulillah naik grade lagi dia dari Kalau yang ini terkreatif. terkreatif. Alhamdulillah naik dia terkreatif. Jadi 2 yang belum hadir di sini, yang belum kita pajak adalah terkualitas. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjuang. Kenapa saya katakan perjuangan berat? Karena memang secara umum kita ini dinilai Ustadz Hasan. SMK negeri swasta ada kita digabungkan, SLB juga SMA. Jadi SMK saja di Nusa Tenggara Barat ini negeri swastanya se-NTB kurang lebih di angka 500. Iya, swasta dan negeri ya. Iya. Dan itu di selektif. Di Lombok Tengah alhamdulillah beberapa yang mendapat penghargaan. Kami kemarin ada SMK Pariwisata ini di Iwal, kemudian ada SMK Anak Bangsa di Praia. Ini kami tunjukkan bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gagahan, tapi ini adalah sebagai bentuk semangat spirit kami di sini. Ini cambuknya apa namanya? Supaya semangat tetap ada ya Pak. Ketika saya lengah Ustadz Hasan, maka saya lihat ini beban kami berat ini, saya lihat ini. Makanya selalu kami ingatkan, kami pajang di sini supaya dilihat oleh dewan gurunya, anak-anak kami, dan terutama saya pribadi, jika kami lengah, segera lihat ini, maka kami motivasinya bangkit lagi. Seperti itulah. Dan insya Allah tidak sekedar piagam ini saja, pemerintah juga berbuat. Alhamdulillah melalui kesempatan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih atas yang penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian para dalam ini Dikbud Nusa Tenggara Barat yang alhamdulillah selalu turut hadir di sini, memantau, mengevaluasi kami. Kemudian alhamdulillah kita tidak boleh kufur nikmat, kita syukur nikmat, selalu ada rezeki. Alhamdulillah selalu ada rezeki kita, fasilitas sedikit demi sedikit. Terus Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemprov NTB ini alhamdulillah selalu mengapresiasi, karena memang dari kinerja dari kinerja kita dipantau, bukan yang lain. Jadi seperti itulah kira-kira Ustadz. Berarti 2017 berdiri, sekarang 2023. Iya. Sudah 6 tahun ya Pak. 6 tahun. Sudah 6 tahun, usia singkat lah, masih muda sekali kan? 11, 14, 15 ya. 6 tahun lah kan? Ya, tapi sudah meraih penghargaan, 2 penghargaan ini malah. Ini SMK swasta terbaik NTB. Iya, yang swasta. Yang swasta. Karena kita ada SMK negeri, SMKN Gemilang Karya, ada SMKS Gemilang Karya. Dan yang swasta ini Ustadz Hasan tidak banyak yang dapat alhamdulillah. Semua sisi dinilai, alhamdulillah, semua sisi. Sekolah yang terbaik, yang terbersih, diberikan reward juga. Sekolah yang terbaik bahkan dalam pemagangan anak dikasih reward, ada kategorinya. Kemudian sekolah swasta SMK terbaik dalam penerapan teaching factory, karena memang sekarang ini di NTB ini beberapa terobosan yang ditempuh oleh Pemprov Dikbud NTB, ada namanya SMK Teaching Factory, anak-anak sudah harus diarahkan berbasis industri. Kemudian SMK PK Pusat Keunggulan, naik grade-nya, yang kemudian lanjut kepada SMK BLUD namanya. Jadi samalah dengan instansi yang lain. Jadi terobosan Pemprov NTB, Dikbud NTB ini alhamdulillah sangat kami salut, bangga, karena memang NTB Dikbud
Nusa Tenggara Barat ini alhamdulillah mendapat prestasi yang bagus di pusat. Satu-satunya informasi yang saya terima yang memberikan ISO ini adalah yang pertama kali diprakarsai kalau nggak salah, dan sudah saya dapatkan informasi dimulai dari Dikbud NTB. Nah sekarang itu yang diadopsi oleh dinas lain, di Dikbud di provinsi lain. Ya, alhamdulillah dengan ada penghargaan, jadi kan kita merasa bagaimana ya, bukan sekedar ini, bukan hanya melihat selembar kertas, tetapi ada rasa kepedulian, ada nilai yang memang terkandung di belakang, terkandung di lembar ini. Iya, sangat, insya Allah. Berarti kan ini kan sudah piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh gubernur kan, nggak sembarangan. Gubernur harus menerangkan. Iya. Baik, Pak Kepala, berikutnya ini kita perlu tahu lah ini di sekolah Pak Kepala ini apa saja jurusan atau program yang dibuka begitu. Oh iya, kompetisi keahlian kami baru satu, perhotelan. Nah, di perhotelan itu baru satu, karena belum. Insya Allah kedepannya kami akan tambah core-nya nanti beberapa, sambil kami melihat kebutuhan lapangan. Tetapi tidak saja murni anak-anak kami di sini belajar tentang perhotelan. Justru di sini juga kami kolaborasikan. Di samping mereka tujuan pembelajaran intinya adalah core pariwisata, industri pariwisata, perhotelan, juga ada beberapa kegiatan pendukung ekstranya. Ekstrakurikuler di sini dalam rangka penguatan kapasitas SDM IT-nya kami buka ekstrakurikuler pendampingan IT. Anak-anak belajar IT walaupun bukan multimedia, tapi sangat kami tekankan. Kemudian ada diniyah takmiliyahnya, mereka dibimbing anak kita pembelajaran dasar akhlak, hadis, fikih, kemudian bahasa Inggris, dan beberapa kegiatan edukasi lainnya yang ada kaitannya dengan pariwisata, hospitality, dan program-program lainnya. Alhamdulillah selalu tidak pernah sepi. Lalu ada saja, mas saya. Ada saja programnya, mungkin itu yang dilihat, dipantau karena aktif. Kuncinya adalah jangan malu bertanya kepada senior kita. Sudah. Akui kelemahan, akui kekurangan, dan ambil pelajaran dari sana. Alhamdulillah kami juga sampai sudah ikut studi banding keluar daerah dalam rangka belajar. Memang tantangan kita berat ke depan ini. Maka kita harus proaktif, harus kreatif, dan punya terobosan-terobosan yang bagus. Pak Kepala, selain menjalin kerjasama dengan beberapa kampus, saya lihat juga SMK Pariwisata Ayubal ini punya hubungan dengan beberapa hotel terkenal. Iya. Di mana saja Pak pada itu? Dunia hotel yang kami gandeng di sini ada Aruna Hotel di Singgigi, kemudian Puri Saron, Jipak Lui Resort, kemudian Jipa Sante, kemudian ada Villa Denda, kemudian Sparga Hotel, dan di Lombok Tengah ada GM Hotel juga banyak. Itu semua dunia industri perhotelan ini sangat welcome sekali menerima kami. Tidak saja di hotel, tidak saja waktu prakrin, kapanpun kami undang, kapanpun kami datangkan teman-teman dari industri hotel ini hadir di sini. Mereka sangat bahagia, senang bisa berbagi ilmu sama anak-anak meskipun di pelosok desa seperti ini, tapi sangat senang. Usia 6 tahun Pak Kepala SMK. Iya, 6 tahun. Tapi sudah meraih beberapa penghargaan hampir itu. Iya. Mungkin bisa diberikan kunci sukses lah begitu Pak Kepala mengelola sekolah dalam waktu singkat tapi sudah berkembang seperti ini Pak Kepala. Apa kunci, pasti punya kunci sukses tersendiri lah dari Pak Kepala ini. Intinya apa ya? Intinya pertama adalah bagaimana bisa mensinergikan, bagaimana bisa menjalin hubungan baik pertama bersama masyarakat, harus tetap dijaga karena memang masyarakat lah, apalagi swasta, masyarakat lah yang punya, karena jadi naungan yayasan itu harus tetap menjalin hubungan komunikasi yang bagus bersama masyarakat.
kemudian begitu juga menjalin hubungan komunikasi yang bagus dengan pihak atasan, dalam hal ini dinas terkait, Dikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan instansi-instansi lain. Dan yang kami jujur di sini, yang kami lakukan adalah keterbukaan. Di sini itu kami tidak membatasi tamu, di sini tidak membatasi instansi. Siapapun yang mau berkunjung, mau bersilaturahim, kami selalu welcome, karena kami punya keyakinan setiap tamu yang datang itu membawa berkah, membawa rezeki, membawa informasi, dan jangan sedikit-sedikit jumawa, selalu mengakui kekurangan, mengakui kelemahan. Dan memang kenyataannya SMK Pariwisata Indonesia Bali ini masih SMK kemarin sore ini. Masih apa adanya ini. Jadi begitu. Jadi kan karena mungkin itu komunikasi yang terbuka, informasi yang bagus bersama masyarakat, bersama pemerintah, bersama lintas terkait, dinas terkait. Alhamdulillah, inilah yang hasilnya yang kita lihat saat sekarang ini. Berarti belum ada yang jadi Pak Pala ya? Belum ada yang sudah lulus kuliah alumninya ya? Kan 6 tahun. Ya, belum ya. Sekarang yang saya pantau di beberapa kampus itu, oh ya lupa. Satu lagi di sini bahwa program kami di sini adalah memperjuangkan anak-anak dalam rangka meraih beasiswa. Oh iya. Beasiswa di sini ada yang beasiswa KIP, KIP kuliah, kemudian ada juga jalur prestasi. Mengelola SMK, Masya Allah memang sangat berat. Karena memang kita berhadapan dengan di lapangan, dunia industri. Jadi sangat berat. Tentunya yang menjadi PR kita adalah bagaimana jaminan output kita, lulusan kita terserap enggak di dunia kerja. Tetapi saat sekarang ini anak-anak kita sebagian yang kerja, tapi sebagian yang kuliah karena mereka sadar betul bahwa SDM ini harus ditingkatkan dulu. Masalah kerjaan insya Allah ngikut. Yang terakhir saya dapat informasi anak-anak kita ada yang baru rata-rata alumni pertama semester 6. Semester 6 ya. Nah, tujuan kami nanti alumni ini kami akomodir, tidak bisa lepas. Mereka punya ikatan atasan. Alhamdulillah kontribusi alumni sangat besar di sini. Dan itulah yang kami andalkan ke depan yang akan membangun SMK ini. Kalau kami Dewan Gurunya yang sekarang ini menyiapkan sarana prasarana, fasilitas pendukung, jika mereka balik nanti setelah kuliah, merekalah yang akan melanjutkan estafet perjuangan ini. Seperti itu, supaya ada motivasi kuliah gitu. Oke, baik. Mungkin yang terakhir Pak Pala. Iya. Ada mungkin yang ingin disampaikan lah. Closing statement lah. Iya. Kepada siswanya, baik yang sudah lulus maupun yang masih sedang belajar di sini Pak Pala. Ada mungkin kalimat yang ingin disampaikan? Kepada anak-anak kami, para siswa-siswi dan alumni, tetaplah optimis, tetaplah istiqomah dalam menimba ilmu di SMK Pariwisata NWDI Bali ini. Insya Allah kita akan maju, kita akan sukses seiring waktu, seiring perkembangan nanti. Tetap semangat, tetap optimis dalam rangka membesarkan nama SMK dimanapun berada itu. Itu yang kami tekankan selalu kepada anak kita. Baik, demikianlah tadi perbincangan kami dengan Pak Hairil Anam, Kepala SMK Pariwisata NWDI Bali. Seorang yang sangat kerja keras, memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam dunia pendidikan. Kami berharap mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ada manfaat yang dapat diambil darinya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.